Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara hiruk-pikuk kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan denyut kehidupan ibu kota, berdiri sebuah bangunan yang seolah mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa bangsa ini pernah berjuang, bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil pengorbanan panjang. Bangunan itu bernama Masjid Istiqlal. Masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Nasional Republik Indonesia, dan simbol syukur sebuah bangsa yang akhirnya merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Istiqlal bukan sekadar nama. Dalam bahasa Arab, Istiqlal berarti kemerdekaan. Nama ini dipilih bukan untuk terlihat megah, tetapi untuk mengingatkan bahwa masjid ini dibangun sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945. Masjid ini menjadi penanda bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya berdiri di atas naskah proklamasi, tetapi juga di atas iman dan doa rakyatnya. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, adalah sosok yang sangat mencintai simbol. Baginya, bangunan bukan hanya soal fungsi, tetapi juga tentang pesan. Ia bermimpi Indonesia memiliki sebuah masjid nasional yang besar, kuat, dan bermartabat. Sebuah masjid yang ketika orang memandangnya, mereka tahu inilah Indonesia. Pada awal tahun 1950-an, Soekarno menyampaikan gagasannya. Masjid nasional harus dibangun, bukan di pinggir kota, tetapi di pusat ibu kota, di jantung Jakarta. Dan ia sendiri bersedia menjadi ketua panitia pembangunan. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia menggelar sayembara desain Masjid Istiqlal. Puluhan arsitek terbaik mengirimkan rancangan mereka. Namun, satu desain menarik perhatian Presiden Soekarno. Desain itu dibuat oleh Friedrich Silaban, seorang arsitek Kristen Protestan asal Sumatera Utara. Keputusan ini bukan tanpa kontroversi. Namun Soekarno tegas. Baginya, yang terpenting adalah kemampuan, dedikasi, dan kecintaan pada bangsa. Masjid Nasional Indonesia justru dirancang oleh putra bangsa yang mencerminkan nilai toleransi sejati. Sebuah pesan diam, namun sangat kuat. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, menjadi hari bersejarah. Di lokasi bekas benteng Belanda, Presiden Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Istiqlal. Hari itu, harapan besar ditanam bersama batu pondasi. Namun tak ada yang menyangka bahwa masjid ini akan menempuh perjalanan panjang sebelum benar-benar berdiri sempurna. Pembangunan Masjid Istiqlal tidak berjalan mulus. Kondisi ekonomi Indonesia masih sangat terbatas. Gejolak politik, pergantian kekuasaan, dan krisis nasional berulang kali memperlambat proses pembangunan. Tahun demi tahun berlalu. Presiden Soekarno wafat tanpa sempat melihat masjid impiannya selesai. Namun pembangunan tidak pernah benar-benar berhenti. Hingga akhirnya, pada 22 Februari tahun 1978, Masjid Istiqlal resmi diresmikan oleh Presiden Soeharto. Butuh 17 tahun untuk menyelesaikan masjid ini, sebuah angka yang kembali mengingatkan pada tanggal kemerdekaan Indonesia. Masjid Istiqlal tidak berbicara lewat kata-kata, ia berbicara lewat bentuk. Kubahnya berdiameter 45 meter, melambangkan tahun ke-1945. Bangunan utamanya memiliki 5 lantai, yaitu simbol rukun Islam. Terdapat 12 tiang besar, melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Menara setinggi 66,66 meter, melambangkan jumlah ayat Al-Quran menurut perhitungan klasik. Setiap sudutnya dirancang dengan kesadaran penuh, tidak berlebihan, tidak pula kosong makna.
Satu hal yang membuat Masjid Istiqlal begitu istimewa adalah letaknya. Ia berdiri tepat di seberang gereja katedral Jakarta. Dua rumah ibadah besar, dua keyakinan berbeda, berdampingan tanpa pagar pemisah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman, dan Istiqlal menjadi simbol bahwa Islam di negeri ini hidup berdampingan dengan damai. Hari ini, Masjid Istiqlal bukan hanya tempat salat, ia menjadi tujuan wisata religi, pusat kegiatan keislaman, dan ruang dialog lintas iman. Renovasi besar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 membuat masjid ini lebih terang, lebih ramah lingkungan, dan lebih terbuka. Namun, jiwanya tetap sama, tetap menjadi rumah doa bagi siapapun yang datang dengan niat baik. Masjid Istiqlal bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah tentang hari ini dan masa depan. Tentang bagaimana sebuah bangsa belajar bersyukur, belajar bersabar, dan belajar hidup berdampingan. Selama azan masih berkumandang, selama langkah jamaah masih memasuki halamannya, Masjid Istiqlal akan terus berdiri sebagai pengingat bahwa kemerdekaan harus dijaga, dirawat, dan disyukuri dengan iman dan persatuan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن